Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, aku Natasha Gracia. Aku adalah seorang digital content creator dan juga entrepreneur. Dan pagi ini aku pengen sharing-sharing dikit aja sama kalian. Siapa tahu bisa menginspirasi kalian. Jadi banyaklah kegiatan yang bisa kalian isi nih selama pandemi ini gitu. Nah, sebelumnya aku izin untuk share screen dulu ya teman-teman. Nah, jadi ini menarik banget memang topik hari ini. Aku mau bahas tentang smart digital teens. How well do you know about digital era? Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang dunia digital, kayaknya orang-orang tuh hanya berpikir, oh aku bisa main social media, aku bisa pakai gadget aku kayak laptop, HP, tablet, berarti aku udah ngerti banget nih digital era. Nah, tapi sebenarnya banyak banget hal tentang digital itu yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, makanya kalian wajib banget dengerin ini penjelasan aku dari awal sampai akhir biar kalian bener-bener mantep banget tahu tentang digital era tuh kayak gimana dan bagaimana kalian memanfaatkan digital era dengan baik, dan tentunya kita biar bisa menang nih lawan digital. Kan kita manusianya ya, sepintar-pintarnya digital pasti tentu saja kita yang lebih pintar gitu. Nah, makanya langsung aja aku mau slide ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya nih karena masih pagi, supaya masih pada semangat, aku kasih satu pertanyaan kuis dulu nih. Kalau menurut teman-teman, zaman sekarang itu barang apa sih yang wajib dimiliki oleh anak zaman sekarang? Entah itu kalian anak SMP, SMA, ataupun anak-anak kecil lah gitu. Kira-kira apa nih? Apakah A, skipping atau jump rope? Yang kedua ada mainan dokter-dokteran, atau C, tablet atau handphone? Kalau menurut C, kalian apa sih? caca, C. Ya, betul. C, Nah, tablet. oke. Nah, kalau menurut aku memang zaman sekarang anak itu kayaknya nggak jauh-jauh dari yang namanya tablet atau handphone. Bahkan kayaknya mereka keluar kamar aja sekarang bawanya tuh tablet atau handphone. Kalau dulu mungkin pas kita kecil ya, aku dulu cewek pas kecil keluar kamar mungkin bawa boneka. Tapi kalau anak zaman sekarang keluar tuh pasti udah pegangin tabletnya atau handphonenya gitu kan. Nah, benar nggak sih? Ya benar. Kalau zaman dulu, orang tuh mungkin berkumpul-kumpul rame-rame main skipping rope tadi atau main dokter-dokteran. Tapi anak zaman sekarang itu lebih seneng main gadget. Nah, apa ya itu? Entah itu handphone, tablet, laptop, segala macam. Mereka hobi banget main kayak gitu. Nah, sebenarnya bagus nggak sih main banyak digital tools kayak gitu kayak handphone? Ya tentunya ada plus minusnya, tapi tentu saja ada resiko atau risknya. Nah, risknya tuh kayak apa? Yang pertama, violent obscene materials. Without kalian sadar atau enggak, kalian kalau misalnya nonton TV atau mungkin kalian lihat YouTube segala macam, banyak banget adegan kekerasan itu yang sebenarnya nggak bisa ditunjukkan kepada semua orang. Tapi karena ini dunia digital, kan dia nggak tahu nih yang pegang gadgetnya ini anak umur berapa. Jadi mau nggak mau bisa dibilang anak kecil aja bisa melihat tuh orang berantem di YouTube segala macam kan. Nah, terus apa lagi? Yang kedua ada technology addiction. Ya itu dia tadi yang aku bilang. Dulu mungkin orang bangun tidur langsung berdoa. Sekarang orang bangun tidur langsung buka HP dulu, cek dulu di chat sama siapa aja nih. Pacar aku udah bangun belum? Pasti pada gitu kan. Nah, itulah salah satu bentuk addiction-nya. Jadi kita tuh nggak bisa lepas sama HP kita kemana-mana, harus bawa, even ke toilet, even hanya untuk sebentar aja kita harus pegang HP kita gitu. Nah, yang ketiga ada cyberbullying. Mungkin kalian udah familiar juga dengan cyberbullying. Banyak orang-orang yang mereka dikatain di sosial media dia, entah itu dibilang ya itulah gendut, atau dibilang jelek, atau dibilang payah segala macam. Ini udah sering banget terjadi. Bahkan kalau kalian baca-baca berita, banyak banget artis Korea ataupun orang-orang lainnya yang sampai bunuh diri karena dibully ya secara cyber. Nah, terus ada juga cyber crimes. Kayak apa sih cyber crimes? Cyber crimes itu ya penipuan. Banyak juga kayak misalnya kalian belanja online shop nih, udah transfer tapi nggak dikirim barangnya, atau bisa juga kalian dicuri datanya terus dihack segala macam. Nah, itu salah satu bentuk cyber crimes juga. Terus ada apa lagi? Ada juga privacy invasion. Yang tadinya kita tuh punya banyak rahasia, ibaratnya kalau kita punya rahasia itu kita cuma kasih tahu ke orang-orang yang kita percaya aja kan. Tapi zaman sekarang karena adanya digital ini, kayak semua rahasia kita, semua privacy kita tuh kita expose di situ. Sama ibaratnya kalau misalnya kita modal
daftar untuk aplikasi online gitu ya, itu kan kita juga ngisi data-data kita, entah itu nama, alamat, nomor HP, sampai foto kita pegang KTP, foto KTP kita, itu kan salah satu bentuk privacy invasion juga sebenarnya. Nah, terus ada apa lagi? Online grooming. Nah, kalau mungkin kalian familiar juga, banyak orang-orang yang suka cari pacar nih secara online, tapi sayangnya banyak juga yang melakukan penipuan. Jadi misalnya dia nih sebenarnya udah umur 40 tahun, tapi dia deketin anak umur 17-18 tahun, ngaku-ngakunya dia umur 20 tahun. Nah, itu salah satu bentuk online grooming juga. Jadi mereka kayak ibaratnya apa ya, ngedeketin orang ataupun kayak macarin orang secara online. Dan itu salah satu bentuk online grooming karena nggak sesuai juga kan. Nah, terus ada apa lagi? Risky online conduct. Banyak jadinya orang kayak apa ya, kayak istilahnya kayak grouping gitu sih. Jadi mereka bergabung padahal nggak saling kenal juga. Sama kayak si online mob ini. Kalau dulu mungkin kita mau ngehujat orang, mau ngejudge orang, kita harus kenalan dulu nih. Nggak mungkin kan kalian lagi jalan di mall tiba-tiba ketemu orang, lo benci artis A ya? Sama deh, gue juga, gue nggak suka dia begini. Itu kalau kita secara in real life kan. Tapi kalau online mob itu gampang banget bikinnya. Gimana? Kalian lihat ada artis nih lagi bikin kontroversi apa, langsung lah ke kolom komentarnya di sosial media dia, langsung kalian serbu rame-rame. Lama-lama itu akan jadi online mob gitu, orang-orang berkumpul ngejudge orang yang sama gitu kan. Nah, itu risk-nya dari digital era gitu. Nah, jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya mana sih yang lebih baik? Apakah zaman dulu, zaman dimana kita tuh kalau kumpul, kita nggak pegang gadget. Kita tuh kalau kumpul cuma ngobrol, kita cuma main game, segala macamnya. Atau zaman sekarang gitu, di serba digital yang dimana-mana kita pakai digital, kita pakai handphone kita ngumpul pun kadang kita main gamenya pakai handphone rame-rame gitu kan. Mana sih sebenarnya yang lebih baik? Nah, sebenarnya kalau ngomongin mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, rasanya setiap hal itu pasti ada plus minusnya kan. Nggak mungkin yang satu cuma ada plus, yang satu cuma ada minusnya. Nah, makanya sebenarnya digital ini ada banyak banget manfaatnya. Nah, salah satunya ini aku nemu source-nya dari kompas.com, manfaat internet tuh apa aja. Yang pertama, sarana konektivitas dan komunikasi. Kalian pasti udah familiar lah. Kita sekarang mau komunikasi dengan orang di beda kota, beda negara pun bisa. Karena apa? Karena internet. Nah, yang kedua, akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Di sini teman-teman ngaku aja siapa yang nggak pernah cari PR di internet. Pasti pada pernah kan? Nah, itu sebenarnya salah satu manfaat internet juga yang sering kalian pakai sehari-hari. Positif nggak? Positif, karena kalian cari informasi juga di sana. Kalian cari how to solve my homework gitu kan. Di situ. Nah, terus ada juga menunjang proses pembelajaran. Ya, seperti kita ini di Zoom meeting. Tadinya mungkin kita kalau kelas harus bertatap muka. Kalau aku isi isi seminar di Semarang, aku harus ke Semarang untuk isi seminar itu. Tapi sekarang nggak perlu. Aku ada di Bogor dan teman-teman sekarang ada di Semarang. Kalian bisa dengerin aku gitu kan. Nah, terus keempat, apalagi membantu kemudahan bisnis. Nah, membantu kemudahan bisnis yang tadinya kita kalau bisnis harus serba offline, harus ada tokonya, terus juga kita cari customer harus bertatap muka langsung. Sekarang nggak perlu. Secara online, bisa cari supplier secara online, supplier dan buyer ada online sekarang. Terus bisa juga untuk sebagai sarana advertising kan. Terus yang kelima ada sarana hiburan. Ini pasti paling sering kalian pakai, entah itu YouTube buat main game online ataupun Netflix segala macam. Yaitu semua thanks to the internet. Jadi kalau dipikir-pikir lagi ya sebenarnya internet ini bermanfaat banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian tadi lihat foto yang sebelumnya, kayaknya enakan ngumpul-ngumpul tuh ya nggak pakai gadget. Ya sebenarnya tergantung juga, karena sebenarnya kalau misalnya kita ada internet, semuanya kita bisa cari di situ. Kita bisa ya tadi akses informasi, kita bisa menunjang pembelajaran, kita bisa membantu kemudahan bisnis. It makes us able to multitask. Nah, tapi apa juga yang menyebabkan itu? Akhirnya kita jadi hidup di dua dunia. Nah, dua dunianya tuh kayak gimana? Nah, kita cuma warga negara aja, tapi sekarang kita juga warga negara dan juga warga digital. Apa bedanya? Kalau kita sebagai warga negara, tentunya ada batas negara dan juga geografisnya. Kita misalnya yang tadi aku bilang, misalnya kita mau ngobrol nih, kita mungkin cuma bisa ngobrol sama orang yang ada dekat kita.
kita saat ini gitu. Tapi zaman di dunia, kalau kita sebagai warga digital, kita tuh dunia tanpa batas. Ibaratnya aku sekarang pengen chatting sama temen aku yang di Amerika juga bisa. Kenapa ya? Karena kita udah ada dunia digital, kita secara real time gitu kita bisa chatting sama mereka. Terus apalagi kalau di warga negara, konsumen dan produsen jelas. Yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita jualan dulu kita harus bertatap muka sebagai warga negara, baru enak gitu kan. Oh ya udah, aku mau beli ini, tawar ya jadi 5.000 dua gitu misalnya. Ya itu kan jelas konsumennya siapa, produsennya siapa gitu. Tapi kalau di digital itu tidak ada batas antara konsumen dan juga produsen. Kita bisa siapa aja jual, termasuk tadi kan udah disampaikan juga, aku punya bisnis online. Aku tuh kirim bahkan sering kirim ke Papua, dan kirim ke Papua itu lebih mahal ongkirnya daripada harga produknya. Dan aku juga pernah kirim ke Singapura karena ya itu tadi, karena di dunia digital ini it enables us untuk bisa kirim barang bahkan ke beda negara sama kita kan. Nah, yang ketiga, identitas diatur negara kalau jadi warga negara tuh. Nah, kalau warga digital, identitas dibuat sendiri. Nah, kalau warga negara kita punya KTP, kita bisa mendaftarkan diri kita. Pas kita daftar ada sidik jarinya gitu kan. Tapi kalau di dunia digital, identitasnya dibuat sendiri. Siapa yang buat? Kita. Ibaratnya kita warga negara, KTP cuma bisa punya berapa? Cuma punya 1 gitu kan. Kalau di sosial media mau punya berapa account? Mau punya 10? Bisa juga kan? Karena identitasnya kita buat sendiri. Mau nama aku Natasha Gracia, account kedua aku mau bikin, ganti deh namanya yang kedua siapa ya, Gabriela Natasha deh gitu misalnya. Bisa-bisa aja kan? Ya karena itu dia kebebasannya di dunia digital. Nah terus ada apa lagi? Tapi yang sama, dua-duanya punya ada hak dan kewajiban. Tapi memang hak dan kewajibannya berbeda ya kalau sebagai warga negara dan warga digital. Nah, kemudian ada hak privacy kalau warga negara. Ya tentunya, karena kalau kita punya rahasia apa, kita bisa dijaga itu privacy kita. Tapi kalau kita sebagai warga digital, privacy kita bisa dibilang terganggu. Kita nggak pernah tahu kapan data kita dicuri. Kita nggak akan pernah tahu kapan data kita disebarluaskan tanpa sepengetahuan kita kan. Nah, itu dia kehidupan kita di dua dunia yang berbeda ini sekarang. Nah, oke, selanjutnya tadi kalau misalnya kita dengar nih dari Mister tadi, katanya 70% waktu kita hidup di depan layar kaca. Bener gak sih? Aku sih setuju banget ya. Ini contohnya di kanan, aku cek screen time aku. Mungkin teman-teman nanti bisa cek, kan ini masih pagi ya. Teman-teman nanti bisa cek screen time kalian di handphone. Ini sih aku di handphone Apple, aku nggak ngerti kalau handphone lain ada juga atau enggak. Kalian bisa cek, kira-kira sehari tuh kalian pakai handphone kalian berapa lama sih? Aku kasih tahu ya, ini tuh bahkan aku pakai screen time ini pas aku tuh lagi sosmed detox. Tapi dari jam 7 pagi aku bangun sampai sekitar setengah 12 mungkin atau jam 12-an, aku udah pakai handphone aku sekitar 2 jam. Dari aku bangun berarti 2/5 jam aku udah aku pakai di sosial media gitu kan. Jadi bener lah kira-kira 70% waktu kita hidup di depan layar kaca. Ini aja lagi sosmed detox, apalagi kalau enggak bisa 2-3 kali lipatnya. Karena kan kerjaan aku juga di sosial media. Nah makanya ini bener-bener real banget. Kalau misalnya kita menghabiskan 70% waktu kita hidup di depan layar kaca, berarti secara nggak langsung kita tuh kayak punya dunia sendiri kan di dunia digital. Walaupun kita menjalankan hidup kita di sini sebagai warga negara, tapi kita juga menjalankan hidup kita sebagai warga digital tadi. Nah, jadi teman-teman perlu tahu juga ada beberapa sifat dan karakter di dunia digital. Kayak gimana? Nah, yang pertama, mendorong perilaku kolektif, yaitu melakukan segala sesuatu secara berkelompok, bisa tindakan yang baik ataupun buruk. Yang tadi aku bilang, kalau misalnya dulu, misalnya kita hate satu artis nih, kita nggak mungkin tiba-tiba di mall kita ajak kalau ngomong orang untuk ngatain si artis ini kan. Tapi karena di dunia digital, itu membuat kita tuh jadi bisa bergabung secara kolektif tadi, jadinya kita bisa ngomongin orang padahal kita nggak kenal gitu sama si orang ini yang mau ngomongin artis A gitu misalnya. Kita tapi ngomongin aja karena apa? Mungkin kita punya hobi atau punya kelakuan yang sama, keinginan yang sama, pengen ngehujat si artis A ini, jadi ngumpul. Yaitu bisa yang negatif atau bisa juga sebenarnya tindakannya yang positif, kayak apa? Bikin community, entah itu community pencinta buku atau pencinta K-pop atau segala macam. Banyak banget ya zaman sekarang tuh kayak gini. Nah, terus ada apa lagi?
Ada juga mendorong anonimitas. Ini yang sebenarnya menurut aku lumayan menyeramkan. Karena mungkin kalian sadar kan tadi yang aku bilang, kalau misalnya kita di dunia digital itu kita bebas mau jadi siapa aja. Aku kayak gini, bisa aja aku merasa nggak puas. Ya udah bikin account lain, aku pengen become other person. Aku pengen menjadi orang lain deh. Ya udah bisa, tinggal jadi kayak anonim aja gitu. Terus bisa juga orang tuh jadi kayak misalnya mau ngapa-ngapain ya bisa lah mengatasnamakan anonim ini. Dia bikin account buat ngehujat orang segala macem. Jadinya anonim kan. Terus yang ketiga mendorong narsisme. Ya kalau mungkin dulu kita apa-apa tuh kita keep to ourselves. Tapi sekarang apa-apa kita keep di mana? Keep di sosial media deh. Dikit-dikit, aduh baru potong rambut, foto dulu deh, upload di social media. Nah itu kan salah satu bentuk narsisme juga ya, yang tadinya kita jarang posting-posting, sekarang ada apa dikit diposting gitu. Nah terus ada apa lagi? Mendorong konsumerisme ekonomi. Ini benar banget. Aku pun merasakan hal yang sama. Mungkin tadinya kita kalau belanja, kalau misalnya kita nggak bisa ke toko, ya kita nggak bisa beli gitu. Tapi zaman sekarang nggak bisa belanja, ya udah tinggal ambil HP, tinggal pesan, nyampe barangnya. Mau nggak mau jadi belanja. Pasti kalian merasakan hal yang sama. Terutama adanya marketplace sekarang makin banyak kan, jadinya mendorong konsumerisme kita juga. Jadi keinginan pengen belanja karena kemudahannya yang diberikan dan ditawarkan itu. Kemudian apa lagi nih? Ini ada dampak dari dunia digital. Ya tadi, walaupun ada manfaatnya tapi ada dampak negatifnya juga, ada negatif positifnya. Nah, yang pertama apa? Sakit informasi. Jadi banyak keponya, banyak pengen taunya. Nggak bisa tidur kalau belum tahu gitu. Jadi kepikir, tadi baca informasi begini, pengen tahu. Ya udah deh jadi pengen tahu. Pokoknya jadi pengen tahu banget gitu. Nah, terus ada apa lagi? Sakit digital. Ya karena tadi kita nggak ada batas negara, nggak ada batas geografis, kita bisa online 24 hours non-stop. Bisa aja paginya aku chatting sama teman aku yang di Indonesia, begitu malam aku chat deh sama teman aku yang di Amerika gitu. Karena kan kita beda time zone-nya jauh kan, jadi di mereka masih pagi, di kita udah malam gitu. Ya jadinya kayak gitu, mereka pada sakit digital gitu, mereka nggak bisa tidur, jadi insomnia juga karena kepikir pengen online terus nih, kalau nggak online nggak asik kali ya. Nah terus ada apa lagi? Jadi multitasking, yang kita kalau misalnya aku harus sekolah, ya udah sekolah gitu kan di kelas dengerin guru, tapi sekarang enggak, karena sekolah online bisa sambil sekolah sambil disuruh mama bangunin adik gitu, bisa aja kan, karena ya itu karena dunia digital it enables us to do multitask. Selain itu juga bisa juga sambil kayak aku nih bisa aja sambil Zoom meeting sambil juga chatting ngurus kerjaan gitu. Jadi ya itu plus minus sih menurut aku kalau multitasking. Nah terus ada apa lagi? Ini nih yang buruknya kalau dampak dari si digital itu, gagal fokus. Nah, siapa nih kalau yang lagi ditanya, lagi main HP ya, lagi main HP, ditanya sama mamanya, Kak mau makan rotinya berapa? Terus dijawab, misalnya gini, sorry. Misalnya gini, Kak, misalnya, Kak mau makan rotinya berapa? Terus jawabannya gini, udah tadi pagi. Lah, apaan yang ditanya mau makan roti berapa, dijawabnya udah tadi pagi gitu. Karena gagal fokus sambil main HP, dia nggak tahu mamanya ngomong apa. Ini sering banget pasti terjadi di kalangan teman-teman semua. Jadi bingung gitu, nggak balance ya, kita lagi sibuk balesin teman kita yang lagi curhat, tapi diajak ngomong sama orang lain gitu di rumah. Jadinya nggak nyambung lah. Terus ya tadi kecanduan gadget juga bisa, yang tadinya kita bangun doa, tapi sekarang bangun langsung main gadget. Mau tidur pegang gadget, ke kamar mandi bentar pegang gadget. Ini udah biasa banget ya. Bahkan kadang kalau misalnya nggak usah jauh-jauh deh, kalau aku kadang suka ngantri di toilet gitu ya kalau di mall, kadang tuh suka lama banget. Pas aku lihat dia ambil ngapain, bisa sambil lagi pegang HP-nya gitu, sambil lagi chatting gitu. Ya itu salah satu bentuk kecanduan gadget, nggak bisa lepas 1 menit aja sama gadgetnya. Nah, terus juga tadi ada si cyberbullying dan juga pelanggaran privacy. Nah, kalau kita ngomongin cyberbullying, memang aku sedih banget sih, karena
terlalu banyak orang yang mengalami cyberbullying belakangan ini, terutama sejak kita di rumah aja, kayaknya orang-orang tuh makin seneng gitu, mungkin kayak nggak ada kerjaan, jadi banyak yang mereka suka bully segala macam. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya banyak banget dampak cyberbullying loh. Yang pertama ada harassment, kedua cyberstalking, terus ada juga denigration, flaming, impersonation, outing and trickery, dan juga exclusion. Nah, di sini mungkin supaya nggak usah terlalu panjang, aku tunjukin satu video aja ke teman-teman. Oke, jadi itu tadi kira-kira video tentang cyberbullying. Setelah kalian nonton, gimana perasaan kalian? Aku jujur aja pas nonton tuh merasa sedih banget. Karena sebenarnya hal seperti ini mungkin kalian sering lihat di TV, tapi kalian nggak pernah sadar bahwa itu bahkan terjadi di orang-orang di sekitar kalian. Mungkin di teman-teman kalian, atau mungkin kalian pernah melakukan bullying gitu kan, secara cyber. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat menyedihkan menurut aku. Karena kita itu nggak pernah tahu yang tadi, karena nggak ada batasan itu, jadinya banyak orang semau-maunya. Mereka komen, mungkin tujuan komennya itu hanya iseng gitu, tapi mereka nggak tahu dampaknya untuk orang lain gimana. Apakah itu menyakiti hati orang lain atau enggak gitu. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ada satu quotes yang menurut aku bagus banget untuk diingat. Katanya kalau if you have nothing good to say, it's better if you say nothing at all. Kalau misalnya kalian nggak tahu mau ngomong apa, kalian nggak tahu bisa berkomentar apa tentang postingan orang lain atau tentang orang lain, lebih baik diam aja gitu. Nggak usah komentar sama sekali, itu lebih baik. Karena kalian nggak pernah tahu apakah apa yang kalian katakan itu menyakiti perasaan orang lain dan dampaknya seperti apa. Karena tentunya mental setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi jangan sampai kalian, terutama kalian ini sebagai orang yang ngebulinya, itu jangan sampai. Makanya mulai dari diri kalian sendiri supaya itu juga nggak terjadi di diri kalian sendiri ataupun orang-orang yang kalian sayangi. Nah, selanjutnya ini aku mau bahas tentang rekam jejak digital. Tadi kalau misalnya kita udah ngomong tentang dunia digital, aku mau tanya sama teman-teman, kira-kira kalau misalnya kalian yang pernah ke pantai nih, kalian sadar nggak sih kalau kalian jalan di pantai yang tadinya rata banget gitu pasirnya. Terus pas kalian jalan itu biasanya ada bekasnya kan, ada jejaknya gitu, entah itu jejaknya kecil ataupun tipis, atau ada juga yang dalam nih kayak yang di kanan ini. Tapi manapun itu pasti ada jejaknya, nggak mungkin nggak ada gitu.
Nah, sama dengan dunia digital. Kamu tuh tinggal di dunia digital itu selalu ada bekasnya. Nggak bisa kalian berpikir, oh ini kayak gini doang. Nggak, semuanya tuh ada jejaknya. It stays like that terus. Dia nggak akan bisa hilang karena once kamu send, once kamu post something, itu akan terekam jejaknya, nggak akan pernah hilang. Nah, sama seperti contohnya di video ini. Bagus banget. Finalis di Jawa Barat. Saya juga bisa masak, Bu. Oh ya? Saya bisa masak rendang. Rendang. Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ini buat kalau minum. Timmy sini. Timmy. Timmy capek ya? Timmy, my adorable Timmy. Nah, ini salah satu video menarik lainnya. Tadi kalau kalian baca kata-kata terakhirnya, katanya be careful of what you post online. Karena sekalinya kamu posting, itu akan ada di sana selamanya. Betul banget, sama yang tadi aku ceritakan tentang rekam jejak digital. Once kamu posting, once kamu send itu akan selalu stay that way. Itu akan selalu stay di sana, itu nggak akan pernah hilang. Mau kamu delete, akan ada selalu jejaknya. Makanya kalian harus berhati-hati. Tadi kalau kalian lihat di videonya awalnya, padahal si Tina ini tuh kelihatannya sopan banget ya. Kelihatannya udah kayak kandidat sempurna banget untuk ambil student exchange itu ke Amerika. Tapi sayangnya begitu dilakukan background checking, ternyata dia tuh orangnya kayak gitu ya di sosial media gitu. Entah apa yang pengen dia tunjukkan di situ, tapi itu negatif di mata orang. Jadi buat teman-teman, hati-hati dengan apa yang kamu posting. Jangan sampai nih kamu udah berprestasi, ranking 3 besar terus selama SMP SMA, tapi begitu dicek nih background check di sosial media kalian, oh ternyata suka ngomong kasar, suka melakukan hal-hal yang gak selayaknya kalian lakukan, apalagi di posting di sosial media kalian, itu bahaya banget. Bisa dibilang akan mengurangi opportunity yang seharusnya bisa kalian dapatkan dengan kepintaran kalian. Tapi percuma kalian pintar, mau segimanapun kalian pintar, kalau misalnya kalian punya social media kayak gitu, nggak bagus gitu. Nah, jadi tadi kalau misalnya kita omongin lagi, apalagi nih ada dampaknya, ada juga gangguan jiwa ringan. Yang tadi narcissistic personality disorder. Jadi dikit-dikit di post, ada baju baru sedikit harus banget di post gitu kan. Terus yang kedua social climber. Yang tadinya mungkin gue punya temen 2-3 orang udah cukup.
Kalau di sosial media enggak, maunya harus punya banyak followers. Jadi ya udah deh, gimana caranya supaya banyak, ya udah gue nge-hate artis ini deh. Karena katanya sih kalau kita nge-hate artis orang jadi pada follow gitu kan. Jadi pada kepengen banget nih terkenal, jadi pada jadi social climber gitu. Terus bisa juga jadi FOMO, fear of missing out. Takut banget kalau nggak posting ini nanti dibilang nggak asik. Lagi ada tren ini nih, harus ikutan biar dibilang asik gitu. Kalau enggak ya FOMO gitu, takut aja dianggap nggak asik gitu sama orang-orang. Nah terus ada dampak apa lagi? Ada juga dampak kriminal. Ini yang teman-teman harus hati-hati banget ya. Bisa ada apa? Kekerasan seksual, penipuan berkedok jual beli online, penculikan, pemerkosaan dan juga penggelapan, terus juga pembajakan akun media sosial dan juga prostitusi online. Ada juga loh dampak kriminalnya, makanya ngeri kan. Nah, jadi apa sih solusinya gitu? Teman-teman mungkin udah familiar dengan IQ, EQ gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, tapi sekarang tuh harus punya kecerdasan secara digital atau digital intelligence quotient. Nah, kayak gimana sih digital intelligence quotient itu? Jadi ini merupakan serangkaian kemampuan pengetahuan dan juga keterampilan sosial, emosional, serta keterampilan kognitif yang memungkinkan individu untuk mengatasi resiko, tantangan, dan beradaptasi dengan tuntutan kehidupan digital. Kita bermain digital itu tadi gak ada batasannya. Gak ada batasannya di dunia digital kita. Jadi kita harus punya digital intelligence quotient ini supaya apa? Supaya kita itu gak kena resiko-resikonya tadi. Entah itu cyberbullying, entah itu bisa juga kita kena penipuan, segala macem. Makanya kita gak bisa cuma punya kecerdasan secara intelektual dan emosional aja. Kita harus combine itu semua dan juga dengan keterampilan kognitif ini untuk bisa apa? Untuk bisa menang lawan si digital ini, biar kita bisa mengendalikannya dan memanfaatkannya dengan baik, dan jangan sampai kita kena dampak-dampak negatifnya dari dunia digital. Nah, jadi ini dia, empower children with the 8 must-have digital life skill. Ada apa aja sih 8 digital life skill yang wajib banget kalian miliki, terutama untuk fighting di digital era ini. Yang pertama ada digital citizen identity, privacy management, critical thinking, digital footprints, digital empathy, cyber security management, cyberbullying management, dan juga screen time management. Aku bakal bahas satu-satu biar kalian lebih paham lagi. Nah, yang pertama, kemampuan mengelola waktu menatap layar. Ini yang tadi aku udah bilang. Kita sering banget nih natap social media kita. Bisa dibilang 70% waktu kita kan tadi di social media kan. Ini bahaya banget sebenarnya. Kita jadi addicted tadi. Nah, makanya kita tuh harus bisa bagi waktu kita. Kapan sih kita harus pegang gadget kita? Kapan kita harus lepasin gadget kita? Karena kita tuh harus menyadari bahwa kehidupan kita tuh nggak cuma di sosial media aja. Kita tuh juga hidup loh di sini. Kita punya keluarga di sini. Kita punya teman-teman kita punya saudara kita yang juga ada di dunia kita. Jangan pernah lupain itu. Jangan cuma berpikir, dunia gue di sosial media aja. Gue nggak peduli, nggak punya teman di dunia nyata, nggak punya orang-orang yang sayang di dunia nyata. Yang penting teman-teman gue banyak di sosial media. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena kita hidup di 2 dunia, nggak cuma hidup di 1 dunia aja. Jadi make sure kalian harus bisa bedain kapan waktu kalian megang sosmed kalian, kapan kalian megang gadget kalian, kapan kalian harus bersosialisasi di kehidupan nyata. Nah, caranya gimana? Kalau untuk aku, karena kerjaan aku itu di sosial media sebagai digital content creator, tentu saja aku harus selalu pegang handphone aku atau gadget aku. Tapi gimana cara aku bagi waktunya? Ya caranya gampang. Kalau waktunya aku kerja, aku pegang HP aku. Aku pegang gadget-gadget aku. Aku nggak main game kalau udah waktunya kerja. Aku tahu waktu gitu. Ya udah, aku cuma pegang-pegang itu. Begitu waktunya istirahat, aku tinggalin semua gadget aku ini di kamar. Kenapa? Supaya nggak denger bunyi-bunyinya. Dan harus di silent juga. Supaya apa? Supaya aku punya mata aku jadi enak juga gitu kan, nggak terus-terusan ngeliatin gadget. Terus aku juga jadi bisa bersosialisasi dengan orang-orang di rumah, dengan keluarga aku. Atau bisa juga nih dengan waktu luang itu aku isi dengan baca buku, atau misalnya aku kan suka prakarya, aku jadi prakarya gitu. Jadi nggak terus-terusan pegang gadget. Nah itu bisa juga buat teman-teman. Kalau kita sekarang lagi sekolah online, mungkin kalian lagi sekolah, ya udah tatap terus tuh layar gadget laptop kalian untuk dengerin
guru kalian gitu. Tapi begitu waktu istirahat, coba deh ditinggalin gadgetnya di kamar, jangan dipegang gitu. Kalau mau main ya udah coba gitu, mungkin ditentuin aja malam aja deh mainnya, nggak usah 24 jam gitu mainnya. Cukup bentar aja gitu, jangan selalu cari kesenangan di handphone. Menurut aku banyak kok kesenangan yang bisa kalian cari di dunia nyata gitu, entah itu baca buku, entah itu prakarya segala macem. Kalian bisa lakukan hobi-hobi kalian gitu. Jadi nggak selalu pegang HP. Terus kedua, kemampuan mengelola jejak digital. Tadi kan aku udah tunjukin ya rekam jejak digital tuh semengerikan apa. Aku tunjukin lagi satu yang lebih mengerikan lagi. Nah ini aku tulis komentar atau bahkan orang yang kita follow aja ada jejaknya di Google. Gimana kalau kepencet terus jejaknya nempel di Google? Nah ini serem banget. Jadi aku iseng Google nama aku di Google gitu kan. Natasha Gracia Sutanto. Bagus banget guys yang muncul prestasi ini, prestasi itu, diundang ke sini, diundang ke situ gitu kan. Tiba-tiba muncul satu ini. Ada, jadi ceritanya aku follow seseorang di Instagram aku dan namanya ke-expose di sini. Coba, ini untungnya hanya temen aku di kampus gitu. Coba kebayang nggak kalau yang tertulis di sini account apa gitu, misalnya maaf kayak pornografi atau account-account yang jorok atau account-account rasis apa segala macem tertulis di situ katanya Natasha Gracia follow account ini. Padahal mungkin bisa aja kepencet kan kita nggak tahu gitu, tapi ketulis gitu dan itu nempel, bukan di page kedua, ini munculnya di page 1. Kebayang nggak kalau kepencet? Ya itu makanya kalaupun kita punya kebebasan untuk cari apapun yang kita pengen tahu di sosial media, di Google segala macam, tapi make sure kalian membatasi juga kekepoan kalian itu. Jangan sampai kalian tuh cari tahu hal-hal yang nggak selayaknya kalian perlu ketahui gitu. Cukup cari tahu apa yang mendidik aja. Jangan cari tahu hal-hal yang nggak penting, yang cuma akan merusak otak kamu gitu. Kalau aku melihat di dunia digital ini banyak banget manfaatnya. We can turn sosmed into profit. Buat apa kalian turn digital atau sosmed kalian menjadi suatu hal yang buruk? Entah itu membuat kalian mungkin kadang kalian asal komen bisa dipenjara, kalian bisa asal komen nanti juga dihujat sama orang, menimbulkan kerugian segala macam. Ini mungkin ada satu cerita singkat aja dari salah satu influencer. Jadi ada satu influencer waktu itu posting, dia bilang katanya anjingnya mati di salah satu tempat penitipan anjing gitu. Nah, terus dia posting itu di 2017 kalau nggak salah, dia posting di tahun 2017 katanya anjingnya mati situ. 2 tahun dia posting itu, udah nggak ada apa-apa sih, tempat anjingnya juga nggak pernah nuntut dia segala macam, hidup dia biasa-biasa aja. 2 tahun kemudian di 2019 tiba-tiba si owner pemilik tempat penitipan anjing ini email dia, katanya gara-gara postingan lo dengan ratusan followers lo itu, sekarang toko penitipan anjing aku jadi sepi gitu katanya. Kita rugi puluhan sampai ratusan juta gara-gara postingan kamu. Dia minta di take down gitu pokoknya segala macam. Akhirnya apa, si artis ini si influencer ini jadi sadar kayak, oh iya ya yang gue postingnya merugikan. Tapi dia merasa udah pokoknya gue nggak mau tahu, gue tetap mau posting. Akhirnya artis itu dituntut ratusan juta loh. Karena apa? Karena dia merugikan bisnis orang. Nah makanya jangan sampai kalian berpikir ya udah deh gue komen sekarang, mau nanti ada masalah atau apa urusan nanti, bukan urusan sekarang gitu. Banyak orang yang berpikir kayak gitu kan. Nah makanya jangan sampai kayak gitu. Kak, saya mau tanya Kak. Ya? Itu katanya kan yang dituntut itu kan artisnya. Itu anjingnya yang mati gimana ya tuh? Itu kan ya mati, katanya artisnya matinya di tempat penampungan anjing. Itu kenapa katanya? Kenapa ya dituntut artisnya gitu? Padahal kalau artisnya bohong gitu. Nah itu dia. Setelah ditelusuri sebenarnya artisnya bohong. Jadi dia itu katanya memang udah anjing itu kalau nggak salah udah sakit atau gimana. Jadi pas dibawa ke sana tuh memang kondisinya udah sakit banget gitu. Jadi si artis ini tuh posting misalnya totalnya 10 slide gitu. Dia cerita 7 slide ini dia cerita anjingnya mati di tempatnya si penitipan anjing ini. Di 3 slide terakhir dia cerita sebenarnya matinya itu bukan di situ. Matinya tuh udah lagi OTW gitu di mobil. Tapi pas dibawa ke si matinya lokasinya di situ gitu dianggapnya. Jadi orang tuh baca kadang cuma si 7 slide
pertama itu. Padahal ada 10 slide kan totalnya. Tapi yang ke posting, yang ke save, yang tersimpan rekam jejak digitalnya itu, ya si 7 slide pertama dibilangnya matinya di tempat penitipan anjing itu. Padahal nggak di situ. Ngerti ya? Jadi karena mungkin orang tuh suka baca beritanya tuh sepotong-sepotong, jadi yang diambil cuma anjingnya mati di sini gitu. Padahal nggak mati di situ. Jadinya merugikan si bisnis yang punya penitipan anjing itu, karena dia ceritanya full sih, karena orang lain aja ngambilnya sepotong-sepotong, jadinya kesannya dia cerita seakan-akan bahwa anjingnya mati di situ gitu. Jadi ya begitulah mengerikannya. Makanya kalau misalnya kalian baca sesuatu juga di dunia digital, make sure kalian baca berkali-kali dulu deh. Misalnya kalian pengen sharing ulang apalagi ya, jangan sampai kalian tuh sharing sesuatu dari satu informasi aja yang kalian baca. Kalau misalnya kalian mau sharing, kalian tuh minimal baca 5-6 artikel lah tentang hal serupa gitu, biar kalian tuh yakin 100%, jalan ceritanya begini loh, rututan ceritanya kayak begini. Kalian udah tahu alurnya, kalian udah tahu kepastian beritanya, baru kalian posting. Jangan sampai kalian baru tahu dari satu sumber aja, kalian merasa, ini udah 100% beritanya valid, ya udah gue share gitu. Mungkin tujuan kalian baik untuk sharing gitu, tapi kalian nggak tahu keseluruhan ceritanya 100% kayak begitu atau enggak. Semoga terjawab tadi pertanyaannya. Nah, ketiga, kemampuan menjaga privasi dengan hati-hati. Zaman sekarang kita tergiur untuk coba hal-hal yang gratis. Asal gratis gue isi datanya. Entah itu alamat, nomor telepon, terus juga hal-hal segala macam kita share kan. Untuk dapetin wifi gratis, untuk dapetin katanya pulsa gratis, segala macam. Kita isi aja tuh data-data kita, masukin KTP segala macam. Padahal kita nggak tahu data-data itu bakal disebar sejauh apa kan. Bisa aja kita kirim ke orang ini, tahu-taunya nanti 1 juta orang tiba-tiba udah punya data kita gitu kan, kita nggak pernah tahu. Terus kita juga harus jaga nih privasi tentang teman kita, keluarga kita. Video dan gambar memalukan, lebih baik nggak usah sih sebenarnya, nggak usah bikin lah video-video yang memalukan yang kalian akan nyeselin gitu. Terus juga hal yang Anda tidak ingin orang lain lihat, sama nih video dan gambar memalukan sama yang ini, jangan sampai kalian memulai dulu gitu, jangan sampai kalian buat dulu gitu, nggak ada gunanya. Daripada kalian nanti menyesal begitu ke posting, begitu ke share sama orang-orang, lebih baik jangan dibuat, biar kalian bisa ya lebih aman ya, lebih tenang juga gitu. Simpan aja semuanya to yourself, nggak perlu dibuat juga. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk berpikir kritis. Stop, think, and connect. Hati-hati mengirimkan pesan yang menyakitkan ke teman atau musuh. Apa yang Anda kirimkan bahkan akan kembali menyakiti Anda juga. Nah, kalian mungkin kadang suka emosi dan gak berpikir secara kritis. Misalnya kalian lihat nih teman kalian sharing begini. Kan sebenarnya kalau kita secara online, kita gak tahu ya teman kita nadanya gimana. Pacar kita nih marah atau enggak sih? Kita kan gak tahu ya. Terus kita langsung marah-marah. Kita langsung kata-katain dia gitu. Tahu-taunya sama teman kamu di capture, di-upload nih di Instagram story mereka. Guys, aku dibully gini. Nah, udah. Nah, itu akan jadi bumerang balik ke kalian. Padahal bisa aja kan teman kalian yang salah. Tapi karena kata-kata kalian itu yang gak berpikir secara kritis pas kalian lagi ketik pesan kalian itu, jadinya ya itu merugikan kalian sendiri. Karena ya kembali lagi di dunia digital kita gak pernah tahu sih menurut aku siapa yang benar siapa yang salah. Itu semua tergantung sudut pandangnya aja gimana. Terutama di dunia digital itu segalanya bisa diedit-edit segala macam. Belakangan ini lagi viral tentang orang banyak influencer katanya yang diedit foto mukanya ditambahin foto bawahnya itu gak berpakaian gitu kan. Ya itu hati-hati, sekarang tuh semua bisa diedit ya, jadi kalian hati-hati dalam mengirimkan apapun itu, selalu berpikir kritis, jangan selalu semua orang dipercaya, apalagi teman-teman yang kalian kenal di dunia digital, jangan 100% kalian percaya. Boleh sih berteman, tapi jangan sampai kalian 100% percaya sampai kalian gak berpikir kritis. Nah, yang kelima, kemampuan memproteksi diri dan melindungi orang lain dari serangan cyberbullying. Seperti apa? Yang pertama, making fun tentang seseorang dengan memposting atau mengirimkan stories, jokes, atau gambar-gambar tentang orang tersebut. Jangan sampai kayak gini ya, kalau misalnya dia memang dia buat kesalahan, dia buat hal-hal yang konyol, udah cuekin aja. Gak usah ikut-ikutan, itu salah satu bentuk bullying juga gitu. Jangan sampai kalian kayak gitu, karena kembali lagi, kalian gak akan pernah tahu siapa target selanjutnya. Bisa aja kamu yang kena, bisa aja orang yang kamu sayang, kamu gak pernah tahu kan. Yang kedua, mengeluarkan seseorang dari grup online. Iseng sih, tujuannya pengen kick aja. Nah, tapi kan kalian nggak tahu perasaan orang
itu yang tiba di kick gitu. Apa sih ini, kenapa aku di kick? Padahal aku cuma ngomong gini loh. Kan itu bisa menyakitkan perasaan orang lain gitu. Nah, yang ketiga, mengirimkan atau memposting hal-hal yang tidak benar tentang seseorang. Nah, ini mungkin yang tadi juga. Kadang kita tuh ibaratnya kita nonton film ya. Kita film itu 1,5 jam. Kita lihat cuplikan teasernya misalnya. Cuma 30 atau 15 atau 30 detik gitu. Katanya, oh si pemeran A ini kayaknya perannya protagonis. Padahal kita nggak tahu keseluruhan filmnya itu dia ternyata pemeran antagonis. Kebetulan aja diambil 15 detik itu dia yang baik gitu. Supaya apa? Supaya kalian penasaran pengen nonton gitu. Padahal kalau udah nonton keseluruhannya ternyata dia orang jahat banget gitu. Nah itu sama. Kadang kita cuma tahu hanya 1/100 bagian dari kehidupan seseorang. 1/100 bagian dari jalan cerita seseorang. Tapi kadang kita suka posting gitu. Itu ya bisa dibilang kita posting sesuatu yang nggak benar tentang seseorang gitu. Karena kita cuma tahu little information about that person. Nah makanya nggak boleh kayak gitu. Nah, terus ada apa lagi? Masuk dan atau merubah email, website, atau komputer seseorang tanpa izin. Misalnya teman kalian nih, lagi buka HP, udah ke unlock nih password code-nya, terus ditinggalin karena dia mau ngambil roti sebentar. Ternyata pas dia tinggalin, kamu buka, oh kamu ubah-ubah emailnya, kamu ubah-ubah passwordnya segala macem. Nggak boleh kayak gitu, karena kasihan, itu bisa merugikan dia juga kan. Dan itu kan privacy dia, jangan sampai kamu merenggut privacy dia itu, karena itu adalah hak yang dia miliki juga. Nah, terus berpura-pura menjadi seseorang untuk membuat orang tersebut terlihat buruk dan bermasalah. Ini sering banget terjadi ya, orang bikin fake testimony gitu. Apalagi kalau ada artis A misalnya kena masalah gitu. Tiba-tiba muncul orang-orang, aku juga pernah di DM lo sama orang itu, aku juga pernah dilecehkan lo sama orang itu gitu. Padahal belum tentu benar, tapi kalian pengen ikut-ikutan aja biar dianggap keren, biar kalian dapat followers segala macam. Jangan. Stop making others look bad just because you want to look good in front of others gitu. Itu nggak akan membuat kamu jadi terlihat bagus, terlihat benar. Itu malah kamu makin terlihat buruk gitu begitu ketahuan oleh orang-orang. Nah, keenam, kemampuan untuk memproteksi diri dari kejahatan cyber. Apa aja sih kejahatan cyber? Ada scam, spam, dan juga phishing. Scam itu trik untuk mendapatkan informasi pribadi Anda, biasanya berpura-pura menawarkan sesuatu secara gratis. Ya, pasti kalian udah sering ngadepin scam lah. Spam, email atau teks yang tidak diinginkan yang sebagian besar adalah iklan. Ya ini sering banget kan di email gitu ya, kita dikirimin mau dapat ratusan juta atau apa gitu, sering banget muncul. Terus yang ketiga, phishing, kemampuan di mana seseorang mencuri informasi Anda dengan berpura-pura menjadi seseorang yang Anda percaya, sebuah permainan, tawaran, atau bahkan layanan email Anda. Kalau misalnya kalian tahu kadang suka di email nih tiba-tiba sama Instagram, ada orang mau masuk ke account kalian, yuk ganti password, dia bilangnya kayak gitu. Akhirnya kalian harus masukin password lama, ganti password baru. Nah jadinya apa? Sebenarnya itu bukan dari Instagramnya, itu dari orang. Dia bikin tampilan persis kayak Instagram buat curi Instagram kamu nantinya. Makanya hati-hati kalau dari kejahatan cyber ini, kita nggak pernah tahu sih. Kalian harus double check everything, cek dulu ini siapa yang ngirimnya, siapa yang cari segala ini siapa yang ngirim, bener nggak nama, alamat, nomor HP dia bisa dicari nggak di internet. Karena kadang dari namanya aja kalau kalian cari di internet dia udah sering nipu, bakal ketemu gitu. Ini penipu gitu. Nomor HP kalian cari juga bisa ketemu penipu gitu. Nah makanya harus pintar-pintar nih proteksi diri kalian dari kejahatan cyber. Nah terus ini tadi, kemampuan berempati dengan kebutuhan dan perasaan orang lain secara online. Yang paling bahaya tadi secara online memang cyberbullying. Nah tapi kan harus tahu 4 peran dalam cyberbullying. Yang pertama, bully, anak yang memulai bullyingnya atau orang yang melakukan bullyingnya itu gitu. Yang kedua, victim, korbannya. Biasanya yang dibully sama si bulliernya ini loh. Nah yang ketiga, supporter, anak-anak yang tertarik untuk ikut membuli dan ambil bagian. Entah dia itu iseng atau segeng, kadang dia nggak ada masalah sama si korban, tapi dia ikut-ikutan aja gitu. Sama kayak tadi di video cyberbullying yang udah aku tunjukin. Dia tadinya punya teman dekat, tapi begitu dia dibully sama teman-temannya secara online, teman dekatnya bahkan ikut-ikutan ngebully dia. Nah itu salah satu supporter. Ada juga bystander, anak yang nggak suka ngelihat bullying, tapi dia nggak bertindak apapun, diem aja deh, gue nggak ikut-ikutan gitu. Sebenarnya nggak boleh jadi kayak gitu, karena kita tuh harus become an upstander to stop bullying. Kita harus menyadari orang tuh lagi dibully dan we have to do something about it. Jangan diem aja. Kasihan orang-orang yang dibully. Ya kembali lagi, nggak pernah tahu siapa yang dibully.
Nextnya bisa kamu, bisa keluarga kamu, bisa orang-orang yang kamu sayang. Makanya kalau misalnya kalian lihat teman-teman kalian dibully, coba deh ambil bagian, coba deh jangan cuma ngeliatin aja, coba bilang, coba lerai gitu, jangan dicuekin. Nah, yang ke-8, kemampuan menjadi warga digital yang berintegritas. Yang pertama, menjadi diri sendiri, baik online maupun offline. Jangan ribet, sekarang udah masalah close friend. Kalian baca kan, masalah close friend. Ya udah, yang penting makanya jadi diri sendiri aja di dunia online dan offline gitu. Jangan berpura-pura, jangan pengen keren deh. Ya udah gue tunjukin apa-apa yang sebenarnya gue nggak pengen tunjukin di dunia nyata, tapi gue tunjukin aja di dunia online biar dianggap keren gitu. Kalian nggak pernah tahu siapa yang bakal nyakitin kalian. Itu bisa aja teman kalian, bisa musuh kalian, bisa juga close friend kalian. Hati yourself gitu. Selalu batasin apa yang kalian mau post, apa yang enggak. Kedua, fokus belajar dan melakukan hal-hal positif. Ya benar, kalau aku selalu melihat internet itu positif banget, karena aku banyak dapat hal dari situ. Aku memulai bisnis online pertama aku di usia 15 tahun, thanks to the internet. Karena aku bisa cari tahu how to do business gitu segala macam. Maklum, anak SMA mana ngerti kan gitu katanya bikin bisnis. Ya udah di 2015 aku coba aja googling, cari tahu cara bikin bisnis gimana sih, cara beriklan gimana sih, endorsement tuh apa sih, nggak ngerti dulu. Tapi aku bisa banyak cari tahu itu, bisa banyak dapat tips-tips positif. Bahkan aku belajar jahit pun dulu dari internet gitu. Kalau banyak hal positif yang bisa kalian dapetin dari dunia internet, kenapa kalian harus fokus pada hal negatifnya? Kenapa harus jadi orang-orang yang melakukan bullying? Kenapa harus jadi orang-orang yang dipenjara gitu? Banyak hal yang bisa kalian dapatkan, salah satunya profit gitu. Yang ketiga, men-share hal-hal yang bermanfaat atau ide-ide yang kreatif. Hal-hal yang bermanfaat itu banyak. Bisa dari hobi kalian, bisa aja nih kayak kalian suka apa, misalnya suka baca buku. Banyak banget loh orang-orang di Instagram yang suka baca, share buku-buku yang mereka suka gitu. Aku pun suka banget komentarinya, even aku gak kenal orang itu, aku suka nanya, bagus gak bukunya gitu. Karena menurut aku itu bermanfaat. Gak harus mereka itu influencer ratusan k followers untuk aku tertarik dengan konten dia. Even followers dia 1000, kalau apa yang dia posting itu bermanfaat atau aku butuhkan, aku bakal berteman, aku bakal chatting sama dia. Tapi ya itu, kalau teman-teman yang postingnya hal-hal yang nggak bagus, yang negatif terus, lama-lama even teman aku sendiri pasti aku unfollow. Nah, kemudian yang keempat, membantu orang lain dan berempati secara online. Yang tadi, kalau ada teman-teman yang lagi dibully atau misalnya teman-teman ada kenapa, jangan kalian tuh diem aja, jangan kalian tuh ya udah deh biarin aja dia bisa handle their own problems. Jangan kayak gitu. Start dengan membantu orang lain, maka kamu nantinya akan dibantu juga gitu. Jadi cobalah gitu. Jangan dicuekin kalau ada teman yang sedang kesusahan atau lagi butuh bantuan kalian. Misalnya account dia dihack segala macam, minta bantu report. Tolong bantu report. It's just a simple click, tapi bisa bantu dia gitu. Bisa membantu mengurangi penipuan juga loh kadang kan, karena kalau account dihack kadang jadi penipuan ya, minta duit segala macam. Nah, itu kan salah satu bentuk membantu juga gitu. Dan yang kelima, menghargai orang lain. Di dunia digital kita juga harus tetap show our respect. Jangan sampai kalian merasa ini kan cuma diketik, ya udah nanti gue tinggal delete kalau dia nggak seneng. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Selalu berusaha untuk menghargai orang lain. Posting apa yang sesuai, jangan komen sesuatu yang gak enak dibaca atau apapun yang kalian mungkin sesali nantinya. Selalulah berusaha untuk menghargai itu. Maka nanti kalian juga akan dihargai. Sebagai salah satu contoh aja, aku kalau misalnya di sosial media aku tuh gak pernah ngejudge orang lain. Makanya mungkin itu salah satu hal positif yang selalu aku dapatkan juga. Aku jadi punya positive community. Aku gak punya tuh komentar-komentar negatif di kolom komentar aku, nggak ada. Semua yang komen ke aku tuh positif, semua yang komen di DM aku itu nyemangatin aku. Nggak pernah ada yang ngatain, ih kak jelek ya, nggak ada. Karena apa? Karena aku selalu berusaha untuk menghargai teman-teman aku juga secara online, aku berusaha untuk menghargai orang lain. Makanya mungkin aku juga mendapatkan itu juga gitu. Nah ini sih tadi, kalau misalnya kita mengerti si Digital Intelligence Quotient ini atau DQ, maka kita bisa master dunia digital, bisa dengan meminimize cyber risk, tapi bisa maximize opportunity. Ya tadi cyber risk yang tadi udah aku sebutkan, maximize opportunity-nya ya yang tadi kalian harus paham ke-88 yang tadi di slide sebelumnya, maka kalian bisa memaksimalkan opportunity-nya seperti aku gitu. Bisa jadi digital content creator, bisa jadi entrepreneur juga, dan mungkin
satu juga aku juga seorang educator. Aku dulu asdos dan sekarang aku juga tutoring di aplikasi online. Mungkin kalau kalian familiar dengan kayak Course Hero segala macam, aku juga tutoring di situ. Jadi banyak banget sebenarnya opportunities yang bisa kalian dapetin di dunia digital. Jangan sampai kalian kena cyber risk ini. Lebih baik maximize opportunities kalian gitu. Nah, jadi ini sih tadi mungkin terakhir dari aku nih, dia remaja Indonesia cerdas digital harus paham ke-8 ini, digital rights, digital literacy, digital communication, digital emotional intelligence, digital security, digital safety, digital use, dan juga digital identity. Make sure kalian paham ke-8-8-nya, baru kalian bisa bilang kalian cerdas digital. Gimana cara kita pengen jadi diri sendiri, tapi at the same time ada peraturan, ada tuntutan gitu untuk kita. Mungkin ini yang sering banget aku bisa sampaikan. Kalau misalnya kita pengen jadi diri sendiri, ya do it gitu loh. Jangan sampai ibaratnya ada orang-orang nih yang membatasi kita to do what we want. Tapi kita juga nggak berarti kita nggak ada batasan, terus kita bisa semau-maunya kita. Nggak bisa juga kayak gitu. Kalau memang ada aturan dari sekolah, ada aturan ibaratnya dari pemerintah, ya harus tetap dijalankan gitu. Sesuatu peraturan tertulis, nyata yang memang benar-benar harus dilakukan gitu. Tapi gimana kalau tuntutan atau peraturan itu datang dari orang-orang mungkin ya yang secara nggak tertulis, atau mungkin ini yang sering aku dapetin dari teman-teman aku dulu ya, kayak lo kan cewek ngapain berbisnis, lo kan cewek kenapa harus sukses. Dulu itu tuntutan yang sering banget aku dapetin. Ya jawaban aku ya simple, kita semua manusia, kita semua punya hak yang sama gitu ya. Kenapa kalau cowok boleh begini, cewek nggak boleh begitu? Kenapa gitu? Ya kalau misalnya cowok boleh sukses, aku cewek juga harus boleh sukses dong. Kan kita punya kesempatan dan hak yang sama gitu. Ya aku boleh melakukan apa yang aku mau, dia juga boleh melakukan apa yang dia mau. Ya ibaratnya gini, kata orang, kalau misalnya cewek bisa pakai rok, bisa pakai celana. Tapi kalau cowok cuma bisa pakai celana, nggak bisa pakai rok. Ya sama, kita juga nggak boleh ngehujat mereka. Kenapa? Karena itu semau-mau mereka. Memang mungkin kita bisa bilang, oh ya nggak pantas sih gitu ya. Tapi ya udah kembali lagi, itu kemauan mereka. Kalau mereka mau seperti itu, ya we have to respect that. As a woman, kita harus merespek laki-laki, dan sebagai laki-laki juga harus merespek wanita. Dimana kita tuh jangan dibeda-bedakan, kayak gender equality sih. Kita jangan sampai kita tuh ibaratnya didikte lah harus begini, harus begitu, apalagi secara tuntutan ya. Nggak selalu harus seperti itu kok. Sama dulu mungkin aku juga waktu sekolah, aku dulu mungkin ibaratnya tuntutan dari orang apa sih, ya sekolah aja yang benar, yang penting lulus, ya udahlah nilai bagus itu ya bonus gitu ibaratnya, tapi yang penting lulus gitu, jangan pikir-pikir yang lain segala macam. Waktu dulu aku mau mulai berbisnis pun, aku kan mulai bisnis di SMA kelas 2. Orang tua aku juga berpikir kayak, aduh kamu kayaknya di sekolah nilainya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya, ngapain gitu bisnis online lagi, yang ada nanti malah makin gak kamu gitu, entah kerjaan atau sekolah kamu yang gak kepegang gitu. Nah makanya di situ kamu tuh harus apa ya, if you want something you have to get it gitu. Tapi untuk get it itu kamu harus sadar ada pengorbanan. Ibaratnya kalau misalnya kamu pengen berbisnis, pengen juga sekolah, berarti ada hal-hal yang harus kamu korbankan. Apa itu? Waktu kamu, banyak waktu kamu yang harus kamu buang, harus kamu korbankan. Kamu harus mengorbankan waktu kamu gak hangout sama temen, kamu harus kurang-kurangin kamu main sama temen gitu. Ya itu, if you wanna do something ya kamu harus bertanggung jawab juga. Jangan kamu merasa pengen, I wanna be myself, aku pengen jadi diri aku sendiri, aku pengen melakukan apapun yang aku pengen lakukan gitu. Boleh mikir kayak gitu, tapi kamu harus mikir tanggung jawab kamu harus mikir juga pengorbanan yang harus kamu buat. Dan make sure jangan sampai nih, misalnya kamu bilang, oh ya udah pokoknya sekarang aku nggak mau belajar, aku mau bisnis aja. Kamu yakin memang pekerjaan kamu itu bisa bikin kamu bakal bertahan lama 3-5 tahun ke depan? Ya kamu lebih baik ya apa, tahu prioritas kamu. Misalnya fokus dulu sekolah, baru deh bisnis gitu. Kalau bisa jalanin dua-duanya ya nggak apa-apa. Tapi aku yakin kalau kamu mau jalanin dua-duanya, pasti kamu nggak punya kehidupan pribadi gitu. Kayak aku dulu. Jadinya aku dulu kalau sekolah, aku sekolah ya dengerin di kelas, pulang sekolah aku ngeles gitu. Setelah aku ngeles aku ngapain? Aku harus kerja. Nggak ada tuh ceritanya aku pulang bisa nongkrong sama temen, itu nggak ada, nggak bisa kayak gitu. Jadi apapun yang kamu pengen lakukan, make sure kamu harus tetap bertanggung jawab. Nggak berarti kamu pengen be yourself dan kamu nggak bertanggung jawab gitu.
Jadi kalau misalnya kita ngomong dependen gitu, terutama tadi kan bahas kalau dari orang tua gitu ya, mungkin ya tadi ya, karena anak kecil zaman sekarang aja udah pada pegang gadget. Mungkin yang aku sering perhatikan juga sebenarnya harus dibatasin screen time itu dari kecil. Jangan sampai anak tuh dikasih main gadget supaya apa? Supaya anteng dia, supaya diem gitu. Anaknya kayak udah kasih gadget gitu. Sebenarnya tuh kayak gitu nggak boleh. Aku banyak denger juga nih, mungkin karena kan aku belum punya anak ya. Jadi aku banyak denger juga dari webinar-webinar yang aku attend. Katanya memang kalau misalnya dari kecil itu harus dibiasain main gadget itu ada waktunya. Jangan karena makannya susah ya udah dia dikasih main gadget supaya anteng gitu. Gak boleh kayak gitu, harus tahu kapan waktunya. Dan untuk anaknya jadi juga nggak merasa bahwa supaya aku bisa dikasih gadgetnya mending aku nangis deh sekarang gitu. Nah begitu dia nangis dikasih gadgetnya nih sama orang tuanya, langsung anaknya merasa ya udah pokoknya kalau aku mau apapun, mau pegang gadget, mau mainan, mau apa, aku tinggal nangis, nanti tinggal dikasih. Nah itulah makanya dari kecil harus dibiasain juga, mungkin nggak tentang gadget aja ya, tapi harus dibiasain kalau anak mau sesuatu itu harus ada usahanya dulu. Jangan sampai kalau dia nggak ada usaha dia langsung dikasih gitu secara cuma-cuma. Dan penting juga untuk kasih tahu bahwa anak itu handphone atau gadget itu dipinjemin, bukan milik mereka. Kalau misalnya kamu sebagai orang tua kasih ke anak nih, oh ini gadgetnya buat kamu ya, milik kamu gitu. Jadinya anaknya merasa ini punya gue, rahasia di sini rahasia gue semua, ini semua ya pokoknya I can do whatever I wanna do with this phone because this is mine. Tapi kalau kalian tegasin sebagai orang tua tentunya kayak, oh ini tuh gadget ini tuh punya mami loh, punya mama. Kalau misalnya kamu mau pakai, kamu izin dulu ya gitu. Jangan sampai kamu pakai all the time gitu, karena it's not yours, it is mine gitu. You can borrow it sometimes if you need it. Mungkin untuk cari informasi atau mungkin juga kalian mau cari tahu apa gitu, boleh gitu. Tapi tetap dalam pengawasan juga biar anak juga nggak merasa ini punya gue. Jadi kalau misalnya gue pengen cari tahu ini itu tinggal ambil HP-nya, cari aja di kamar gitu, diem-diem gitu. Jadinya anak juga jadi nggak ini ya, jadi terlalu depend banget juga sama gadget gitu. Dan ya tadi mungkin salah satunya juga kalau misalnya kalian nggak pengen terlalu bergantung sama HP, kalian harus cari aktivitas lain yang menyenangkan atau itu hobi kalian yang nggak ada di gadget gitu. Jangan pikirnya aduh gue bisa happy kalau gue main game di HP gitu. Jangan, coba cari hobi yang lain. Aku malah sekarang makin lama gitu ya, aku malah kurang suka pegang gadget gitu. Ya suka sih nonton di situ, tapi kadang ada capeknya juga. Jadi makanya sekarang aku lebih ngisi banyak waktu luang dengan apa? Baca buku, yoga, terus masak atau mungkin prakarya gitu. Karena that's what I love gitu. Jadi aku mengisi aja kayak gitu. Yang namanya hobi ya nggak perlu sempurna. Nggak perlu aku hobi prakarya berarti yang aku buat harus sempurna selevel produk brand internasional. Ya nggak perlu. Yang namanya kita hobi ya kita belajar dari situ untuk ngisi waktu luang kita. Jadi bisa dibilang kita juga jadi nggak ngisi waktu luang kita kebanyakan main gadget. Kadang memang susah ya sebenarnya ngontrol orang lain, tapi mungkin kalau kayak gitu sebenarnya simple. Menurut kalian alasan orang posting kayak gitu untuk apa? Nah kalau udah cari perhatian itu ya dia minta apa biasanya? Minta followers gitu, minta viewers gitu. Ya caranya simple, jangan ditonton, jangan disebarin, jangan di follow. Itu caranya. Kamu susah mau kasih tahu orang, ibaratnya kamu mau kasih tahu adik kamu aja susah gitu kan. Kamu jangan kayak gini ya, jangan robek-robek kertas gitu misalnya. Susah kamu nyuruh orang lain. Tapi ya bisa kamu lakukan ya ngontrol diri kamu sendiri. Kalau kamu kasih apa yang mereka inginkan, mereka posting terus, aku yakin. Dia nih tadi kamu bilang mungkin anjing dikasih miras segala macam kayak gitu. Ya begitu kamu nonton video itu, viewers dia jadi banyak, subscribers dia jadi banyak, komen dia jadi banyak, walaupun hater semua, dia merasa puas, dia merasa seneng. Wah lihat nih, gue langsung terkenal, viewers gue banyak banget gara-gara satu postingan ini. Jadi apa yang selanjutnya dilakukan? Ya buat lagi. Itu yang dia inginkan. Dia ingin perhatian dari kalian. Aku tuh dulu memang ikut OSIS. Dulu ikut panitia juga. Dulu kalau misalkan familiar dengan sekolahku SMA Regina Pacis Bogor, kita dulu setiap tahun adain ini event kayak pensi ya setiap tahun gitu. Dan dari situ aku suka ikut kepanitiaannya juga dan banyak belajar juga sih dari ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu dan dari ikut OSIS. Jadi kayak misalnya contoh aja ya, waktu aku SMA itu kan aku jadi OSIS di bidang sponsorship.
Nah, Ya, di situ pendanaan ya. aku jadi aku ngerti gimana cara ngobrol sama orang, terutama sama brand, terus ngerti juga gimana caranya bernegosiasi segala macamnya gitu. Dan itu ternyata terbawa sampai sekarang atau bahkan sampai kuliah gitu. Waktu kuliah aku dikasih project sama dosen aku, dan ternyata dosen aku sampai bilang, kok kamu bisa ngerti kayak gini sih? Dia bilang kayak gitu. Karena ini kayaknya orang nggak ngerti kalau belum terjun ke bidang itu gitu. Jadi waktu itu dosen aku aja sampai kayaknya amazed gitu. Makanya waktu itu dikasih, kalau nggak salah nih tertinggi satu kelas gitu. Karena dibilang aku mengerjakan sesuatu yang out of the box. Dan itu semua aku dapetin dari mana? Dari pengalaman aku. Kalau misalnya aku nggak pernah punya pengalaman di bidang sponsorship itu dulu juga, mungkin aku nggak akan bisa apply itu pas aku kuliah. Dan sama juga selama kerja ini, kan aku sebagai content creator banyak banget negosiasi sama brand gitu kan. Jadi salah satu bisa dibilang soft skill juga sih, Mister, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kalian mau nggak sering-sering pegang gadget, sebenarnya coba cari hobi deh. Aku tahu memang kadang cari inspirasi atau tutorialnya memang dari internet juga sih. Tapi biasanya kayak gitu kan screen time kalian juga jadi nggak terlalu lama ya. Kadang aku juga memang cari inspirasi di internet gitu. Kalau memungkinkan ya di print, tapi kan sebenarnya kalau ngeprint juga buang-buang kertas juga kan. Jadi aku biasanya memang ya udah nih, kalau aku pengen prakarya atau apa, biasa aku udah capture dulu. Jadi mungkin aku tuh hanya lihat aja fotonya gitu, tapi nggak selalu nonton di situ. Nah, apalagi kalau kalian nih katanya ngegame adalah hobiku. Nah, makanya jangan main game terus. Banyak banget loh sebenarnya aktivitas lain yang bisa kalian kerjain. Cowok-cowok apalagi ya, banyak banget sih. Kalian bisa aja baca buku, bisa aja olahraga nih. Mumpung di rumah aja, yang tadinya males nge-gym gitu kan, males olahraga. Kalian kan bisa aja sebenarnya olahraga gitu kan. Nggak ribet, nggak perlu pergi, nggak perlu dianterin kemana, udah bisa kerjain semua di rumah. Nah, yang namanya hobi ya mungkin kalian harus mengeluarkan uang lah sedikit-sedikit gitu ya. Yang namanya tadi ibaratnya kan biasa juga kalau kalian mau nge-gym, kalian harus bayar membershipnya, harus bayar transport ke sana. Belum lagi kalau nge-gymnya di mall, pakai belanja-belanja dulu kan di mall. Nah, ada budgetnya kan tuh ya. Budgetnya dipindahkan aja ke di rumah gitu. Aktivitas kalian di rumah apa? Entah itu kalian bisa isi waktu luang kalian dengan olahraga, beli equipment olahraga ya, bisa aja kan kalian beli barbell, atau mungkin kayak aku jadi beli yoga mat, beli baju-baju yoga gitu. Atau mungkin kalian juga bisa sebenarnya isi waktu luang kalian dengan ikut webinar seperti ini. Aku dulu dari SMA hobi banget yang namanya ikut webinar. Kalian mungkin ini karena dari sekolah gitu ya, tapi kalian mesti tahu, aku dulu yang namanya ikut webinar itu, bahkan aku bela-belain dari Bogor ke Jakarta jam 6 pagi untuk di-attend webinar jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Harganya jutaan webinarnya. Tapi kenapa? Karena aku selalu merasa bahwa kita tuh banyak hal atau activity lain yang bisa dilakukan di luar gadget kita gitu. Lebih baik isilah otak kita dengan hal-hal yang positif. Itu aku aja bela-belain ke Jakarta jauh-jauh untuk dengerin orang ngomong. Sekarang kalian bisa ikut webinar lewat gadget gitu ya. Ya gampang, kalau misal kalian gak mau sambil ngeliat, ya udah at least dengerin, bisa sambil nyatet gitu. Aku pun kalau dengerin webinar orang, aku biasa sambil nyatet. Jadi kalau aku dapet insight apa dari mereka tuh bisa aku baca lagi nanti gitu. Dan ya itu mungkin bisa ikut webinar, bisa juga kalian isi waktu luang kalian bisa dengan baca buku gitu, bisa juga dengan cari hobi sih sebenarnya. Carilah hobi yang lain, entah itu bercocok tanam juga bisa kan. Aku juga sejak pandemi ini jadi suka bercocok tanam gitu. Aku ada punya dua tumbuhan sih, masih kecil, yang satunya lumayan besar. Ya tapi dari situ, dengan begitu sebenarnya I found my happiness sih. Karena mungkin karena kerjaan aku juga di handphone, jadinya aku males sering-sering buka handphone. Terutama kalian kan sekolah gitu ya seharian, nggak sih pegang handphone terus, ketemu laptop terus, aku yakin mumet. Makanya coba cari hobi atau kesenangan lain yang bisa kalian lakukan di luar gadget kalian. Cari tutorialnya, cari inspirasinya bisa lewat gadget. Tapi pada saat melakukannya, ya udah coba aja lakuin. Lumayan kok buang waktu. Mau cari inspirasi lainnya nih, terutama buat teman-teman yang cewek, mungkin bisa lihat di Instagram aku. Aku juga banyak melakukan activity lain buat isi waktu luang aku sih. Ya bisa dibilang berhasil. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Aku nyoba-nyoba masak, enggak selalu berhasil, enggak selalu enak. Buat aku itu ngisi waktu luang daripada main gadget terus. Lumayan nambah-nambah skill masak dikit lah gitu. Bisa kalian coba juga di rumah daripada kalian keseringan main HP gitu.
Oh, tadi ada pertanyaan kedua aku, Pak. Gimana caranya berbisnis di era pandemi ini? Sebenarnya selama pandemi ini tuh menurut aku lebih enak kalau misalnya kalian mau berbisnis, karena semuanya itu bisa kalian jangkau pakai handphone kalian kan, dan ibaratnya semua orang jadi punya kesempatan yang sama gitu. Kalau dulu aku mungkin beli bahan, kadang bahkan sampai ke Bandung pengen lihat bahan yang bagus gitu. Sekarang nggak perlu, tinggal di HP aja, tinggal cari di marketplace udah bisa dapat deh bahan-bahannya, nggak usah ibaratnya apa ya, nggak usah jauh-jauh ke sana gitu kan. Kita mau ke Bandung juga kita butuh biaya, butuh waktu. Sekarang nggak usah ya, waktunya ya tinggal nunggu paketnya nyampe gitu. Ya itu salah satu mungkin dari suppliernya. Kalau untuk berjualannya sendiri, kalian bisa coba dengan kayak misalnya endorsement segala macem. Nah kalau misalnya kayak endorsement itu karena lagi sekarang banyak PPKM, banyak juga influencer atau selebgram ataupun artis tuh yang berbaik hati untuk kasih free endorsement. Kalian harus banyak-banyak memanfaatkan hal tersebut gitu. Nah mungkin sedikit tips aja dari aku untuk teman-teman yang mau mulai berbisnis. Jalanin bisnis tuh nggak gampang, banyak banget lika-likunya, naik turun gitu ya. Tapi jangan mudah menyerah, karena kalau misalnya kalian cepat menyerah gitu ya, kalian beranggapan, aduh aku udah jualan sebulan gagal nih, ya udah deh, udahan aja gitu. Jangan pernah menyerah. Coba dulu cari tahu kesalahan kamu di mana, coba cari tahu kekurangan kamu di mana. Siapa tahu masih bisa diperbaiki. Siapa tahu kamu menjalaninya selama ini salah gitu. Bisa aja dari situ sebenarnya memunculkan hal-hal baru yang kalian gak sadari gitu. Oh mungkin dari jualan ini gak laku, oh tapi aku jadi sadar ternyata kalau misalnya jualan dengan cara begini lebih ngefek ya gitu. Nah setiap shop tentunya berbeda-beda, nggak bisa disamaratakan ya. Teori pun nggak bisa selalu 100% bisa di-apply di kehidupan kalian gitu, ataupun di masalah kalian. Makanya kalian harus banyak mau cari tahu. Jangan pernah menganggap, aku udah beres belajar di sekolah, aku nggak mau belajar lagi di luar sekolah. Bukan kayak gitu. Kita tuh hidup untuk never stop learning. Kita harus selalu belajar. Aku pun udah lulus kuliah, aku banyak mau cari tahu kok. Banyak cari tahu berita, jangan banyak cari tahu gosip. Nggak ada manfaatnya buat hidup kalian. Kalau aku suka banget baca buku atau kayak cari-cari info. Aku kalau misalnya kalian tahu Tech in Asia, aku membership di situ. Medium juga aku membership di situ. Aku suka baca beberapa artikel Harvard Business Review. Dan kalau misalnya kalian mau tahu social media favorite aku, it's not Instagram but it's LinkedIn, karena aku suka banget baca informasi-informasi yang menarik dan bagus-bagus di sana. Dan itu apply juga untuk kalian yang pengen bikin bisnis. Banyaklah informasi, banyak mau cari tahu, banyak mau belajar. Jangan berpikir bisnis gue udah sukses nih, jangan berpikir kayak gitu. Selalu mencari tahu apa masalahnya, karena kalau menurut aku di saat kita nggak punya masalah, itulah masalahnya. Itu letak masalahnya. Karena kita nggak ada masalah. Makanya coba cari tahu terus, banyak belajar juga. Itu kuncinya kalau kalian mau menjalankan segala sesuatu, terutama berbisnis. Oke, kalau misalnya how to against bullying tadi ya. Karena memang ya aku juga sedih sih kalau bahas tentang bullying itu. Puji Tuhan aku nggak pernah kena. Jadi ya aku mungkin cuma bisa kasih beberapa advice gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat teman kalian dibully, ya kembali lagi, mungkin kita nggak bisa selalu bilang, kamu jangan kayak gitu, itu salah loh kayak gitu. Tapi mungkin ya yang bisa dilakukan adalah coba deh di report aja account-nya. Menurut aku sih biarin dia kayak apa ya, berarti kayak tahu rasa gitu ya. Biar kalau misalnya dia nggak bisa, kalau dia begitu kehilangan account-nya, aku yakin dia at least menyesal gitu ya. Karena kenapa sih dia komen kayak gitu, komen yang enggak. Kalau emang dibilangin nggak bisa, ya udah report kalau menurut aku. Karena kalau misalnya satu report sebenarnya memang nggak ngefek, butuh banyak yang report kan. Jadi ya ibaratnya nanti Instagram akan menilai sendiri. Kalau nih orang banyak yang nge-report, lama-lama kan account-nya bakal di-delete ya. Jadi dia bisa dibilang nggak bisa ngomong yang jahat-jahat lagi. Mungkin dia akan menyesal gitu. Udah cari ribuan followers gitu, account-nya di-delete. Capek kan harus bikin account baru gitu. Ya mungkin itu salah satu yang bisa kamu lakukan juga. Kalau dia udah keterlaluan tapi kalau cuma sekali 2 kali dan bisa dibilangi, ya udah kamu bilangin dulu. Jangan main langsung dikit-dikit report gitu. Tapi kalau misalnya kamu juga melihat teman kamu yang digituin, ya mungkin kamu bisa bilangin sama teman kamu, mungkin kalau memang kata-katanya nggak enak, diblok aja gitu. Karena memang ya kembali lagi kita nggak bisa selalu kontrol orang tuh ngomong apa sama kita. Kita cuma bisa kontrol diri kita sendiri kan. Nah salah satu hal yang bisa kita lakukan ya dengan support teman kita gitu. Kamu lihat teman kita dibully, jangan ikut-ikutan dibully gitu. Coba disupport, dibilang ngapain sih komen-komen kayak gitu. Tapi jangan memperpanjang masalah itu. Karena teman kamu yang bacanya juga nggak akan seneng gitu. Dia malah makin merasa kayak,
udahlah percuma gitu kan, pasti dianggapnya. Jadi ya udah, pertama bantu calm teman kalian dulu gitu, bilangin nggak usah worry, you can never control what everyone says about you can only control yourself gitu. Jangan sampai let it go ke kamu gitu, jangan sampai itu menyakiti perasaan kamu, itu hanya satu dari ratusan ribu orang di dunia ini gitu. Banyak hal yang bisa kamu tunjukkan ke mereka, banyak hal positif yang mungkin bisa kamu berikan kepada orang lain, kenapa kamu fokus sama negatifnya aja? Ibaratnya katanya kalau orang itu kalau udah banyak yang sayang nih tapi dia sukanya sama orang yang jahatin dia terus, ya kayak gitu lah, ngapain gitu. Fokus aja sama orang yang selalu baik sama kalian, fokuslah sama orang-orang yang sayang sama kalian. Kalau ada 1-2 orang yang komen, ya udah cuekin gitu, jangan diapa-apain. Kalau pengalaman dari aku sendiri, menurut aku orang-orang yang suka ngebully itu orang-orang yang gak mampu, orang-orang yang gak di atas kita, orang-orang yang sirik sama kita. Karena kalau orang itu di atas kita, menurut aku dia gak punya waktu untuk komentarin kita, ataupun dia pasti pernah merasa, misalnya kayak ibaratnya gini, aku posting something gitu ya, terus selebgram atau influencer yang followersnya di atas aku ngehujat aku, menurut aku nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tahu struggle-nya aku gimana, dia tahu perjuangan aku untuk mencapai titik seperti ini tuh sesusah apa. Jadi nggak mungkin mereka ngebully. Jadi kalau untuk aku sih, kalau dibully kayak gitu ataupun aku lihat teman aku yang dibully, ya udah, pertama mungkin dari diri aku cuma bisa kontrol diri aku, jadi aku diemin, aku bodo amat gitu. Tapi kalau misalnya temen aku mau kasih support, ya bagus gitu, bantu dukung aku, tapi nggak perlu dengan menyenangkan hati si orang yang ngebully aku ini dengan bantu ngata-ngatain dia atau apa, karena menurut aku itu nggak ada gunanya juga. Yang penting kamu be there for your friend gitu. Dan kalau mau ya ke orang yang ngebully itu ya di report aja, karena kalau misalnya kamu balas, pasti dia balas lagi. Sekali bilangin, kalau emang nggak mau denger dia lanjut ngebully, report. Itu jalan satu-satunya menurut aku. Aku ingat sih kasus ini dulu sempat viral banget, karena memang waktu itu katanya sampai dipukulin ya kalau nggak salah. Dia makanya sampai banyak artis yang sampai nyamperin ke rumah sakit ya, katanya tuh belain dia gitu. Nah kalau kayak gini memang pertama memang harus kita cross check dulu ya beritanya, ini benar nggak sih dia dibully, benar nggak itu. Nah itulah menyedihkannya kalau kita di dunia digital, kita nggak pernah tahu dua sisi. Kita cuma tahu sisi dari orang yang ngomong doang, kita cuma tahu sisi yang speak up doang. Nah makanya perlu dicari tahu dulu benar atau enggak, ya mungkin nggak usah langsung belain dulu kalau belum tahu keseluruhan ceritanya. Kembali lagi yang tadi aku bilang, banyak orang yang cuma suka posting asal, cuma pengen dia viral aja gitu, dia pengen terkenal, dia pengen ini, pengen cari perhatian gitu. Benar nggak sih sebenarnya kayak gitu? Ya kita kan nggak tahu ya, karena yang cerita cuma dia gitu. Nah kalau aku sih sebenarnya nggak mau berani langsung ngomong kalau belum tahu cerita dari dua sisi. Selalu biasain tahu cerita dua sisinya dulu gitu. Kalau kalian pernah lihat foto viralnya, kalau nggak salah Prince siapa waktu itu ya, yang dia foto dia mau masuk mobil, dia kesannya menunjukkan jari tengahnya aja gitu dari samping kelihatannya. Ternyata pas dari sisi depan ternyata tangannya kayak gini kan. Tapi nggak kelihatan gitu dari sisi yang lain. Kenapa? Karena kita selalu fokus lihat satu sisi aja, kita nggak mau lihat dari sisi yang lainnya. Jadinya kita minim informasi, tapi langsung pengennya share gitu. Jadi ya kalau mungkin hal seperti itu terjadi lagi, ya make sure kamu udah cek dari dua sisi dulu sih. Kalau emang benar udah dari dua sisi nyatanya begitu ya, dan kalau memang pelakunya juga mungkin udah ditindak lanjut sampai mungkin masuk ke penjara gitu, mungkin kalian bisa memberikan support buat si Audrey-nya gitu. Apalagi kalau mau, banyak aku suka lihat yang mau nge-support si Audrey-nya ini tapi at the same time ngehujat si pelakunya gitu ya. Ya kalau aku sih lebih baik daripada begitu, lebih baik support si Audrey-nya aja daripada ikut-ikutan ngehujat si yang ngebulinya itu. Diam dulu gitu kalau belum tahu dari dua sisinya. Nah kalau udah terlanjur kayak gimana? Kalau udah terlanjur jangan dilanjutin lagi. Ibaratnya jangan dilanjutin yang tadi aku bilang. Kalau udah baca beritanya jangan di-share lagi, take down apa yang udah kamu posting. Atau mungkin kamu bisa kasih klarifikasi lagi kayak, guys cerita yang kemarin ini ternyata nggak benar, udah nggak usah ditanggepin segala macam gitu. Tapi at least kalian let people know gitu, orang yang baca konten kamu tahu, jadi oh yang kemarin gue share itu ternyata hoax gitu. Kalau misalnya kamu cuma share sekali ternyata itu berita hoax, orang tahu itu hoax, orang akan mikir
kamu nih postingnya hoax terus, yang ada orang nggak percaya kan sama apa yang kamu post lagi gitu. Makanya mungkin perlu kamu klarifikasi juga gitu, walaupun sebenarnya itu bukan cerita kamu ya, tapi makanya kalau misalnya udah terlanjur ya mau nggak mau harus klarifikasi. Jangan sampai orang tuh ngegantung aja pikir mereka kemarin nih dia sok tahu gitu, jangan sampai kayak gitu. Nah tapi kembali lagi sih, kalau tadi kita ngomongin segala macam tentang kayak bullying dan juga sebarin berita-berita kayak gitu, aku pertegas sekali lagi, orang yang suka posting kayak gitu biasanya hanya untuk mencari perhatian atau mencari sensasi. Kalau kalian berikan apa yang mereka inginkan, mereka akan terus seperti itu. Mereka akan terus posting hal seperti itu. Contohnya, kalian pasti pernah dengar cerita orang ya, kalau nggak salah, lagi jalan lagi jalan di jalanan gitu, tiba-tiba dilemparin sampah. Apa dikasih dus ada sampahnya gitu. Pokoknya kalau nggak salah dilemparin sampah. Nah kayak gitu. Kalau kamu share video itu, walaupun kamu share tujuannya untuk ngatain orang itu, sebenarnya secara nggak langsung kamu bikin dia senang. Kamu nambahin viewers dia, kamu memperkaya dia, nambahin subscriber dia. Semakin dia senang untuk postingnya. Dan kamu nggak akan pernah tahu siapa korban berikutnya. Bisa aja kan korban berikutnya kamu yang lagi jalan di situ. Bisa juga orang tua kamu, bisa juga adik kakak kamu nggak pernah tahu. Makanya kalau misalnya kalian dapat berita-berita atau hal-hal yang kayaknya tuh sangat kontroversi banget ya, tapi kamu belum tahu benar atau enggak, terus atau mungkin kamu tahulah orang sengaja ngeposting ini untuk cari perhatian, stop di kamu. Jangan sampai itu menyebar ke lebih banyak orang lain, karena itu akan menyenangkan hati orangnya aja sih, gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat.